Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini bisa berkumpul bersama di haflah mubarakah ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak juga ibu yang hadir di tempat ini juga alhamdulillah telah bisa berkunjung ke masjid yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, karena Rasulullah pernah bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan ini saya akan membentik satu ayat dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kalimat ayat menerangkan ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Makanya diturunkan bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Hai, Allah menyapa, hai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu artinya istiqomah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian itu mati kecuali di bawah naungan bendera Islam. Jadi dalam kehidupan kita yang pertama, tujuan jangan lepas daripada Islam. Li'annal Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Sebab Islam itu membicarakan masalah teknologi, politik, budaya, ekonomi, lengkap ada dalam Al-Quran, dalam ajaran Islam. What next? Islam is much more than a system of theory. It is complex civilization. Jadi complication, apa jawaban, apa ada untuk masa kemarin, masa sekarang, dan masa yang akan datang ada dalam Al-Quran. Asal mau kita menggalinya. Kemudian di ayat lain Allah berfirman di suratul Al-Baqarah ayat 1, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran itu di dalamnya tidak diragukan lagi. Hudan, menjadi petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Yang takwa bagaimana dalam ayat ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya kepada adanya yang gaib. Yang gaib itu terkadang tidak kelihatan, tapi kita bakal mengalami. Seperti adanya jembatan Shiratal Mustaqim.
Ada pertanyaan munkar dan nakir. Ada kematian itu pasti. Mati itu pasti ada. Rasulullah usianya cuma 63 tahun, Pak. Makanya bapak-bapak yang usianya sekarang 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, nungguin aja besok ya Pak ya. Idza jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang dari Allah, tidak bisa dipajukan, tidak bisa diundurkan. Walaupun teknologi canggih sekarang, malaikat enggak nge-WA dulu. Kematian pasti ada. Terkadang kita lihat dengan kasat mata orang yang sakit berbulan-bulan enggak mati, orang baru batuk dikit mati. Saya kemarin ketemu teman pengajian saya, Ustadz. Itu penyakitnya apa? Sore masih ngaji Pak sama saya maghrib. Subuh udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya mati itu pasti ada. Yang jadi masalah apa? Apakah kita udah deposito, udah punya bekal untuk di hadapan Allah nanti? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal kecil, amal gede bakal kelihatan oleh kita semuanya. Makanya dari sekarang mulailah kita berfastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Banyaklah beramal, banyaklah bersedekah. Karena harta yang kita bawa Pak itu nggak akan kemana-mana Pak, nggak akan dibawa. Kita punya rumah, kita punya sawah, kita punya mobil, tak akan dibawa ke alam jaja Pak, kecuali amal kebaikan kita, kecuali sedekah jariyah kita. Rasul pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata 'amaluhu illa min salasin." Apabila anak Adam meninggal dunia, putuslah segala amalnya kecuali yang mengalir 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Jadi sedekah kita walaupun 1000, 2000 perak itu akan nampak di hadapan kita, akan membantu keselamatan kepada kita. Wa ilmin yuntafa. Kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Bapak punya alif-alifan, ajarkan kepada anak bapak. Bapak punya bab wudu, ajarkan kepada istri bapak. Berikan pelajaran yang terbaik. Wa walidin sholihin yad'ulahu. Yang ketiga, yang suka mendoakan kepada keluarganya yang sudah meninggal. Makanya orang meninggal itu enggak mau dikirim bakakak Pak, enggak mau dikirim macam-macam, kecuali minta doa, bacakan Al-Qur'an. Makanya Rasul pernah mengatakan dalam satu hadis, man akhiru kalamihi biqauli la ilaha illallah dakhilul jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhilul jannah, itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya kematian itu pasti datang kepada kita. Tahu besok, tahu lusa, pasti datang. Yang jadi masalah, sudahkah kita menyimpan amal baik untuk di hadapan Allah? Karena di sana itu di yaumil jaza enggak ditanyakan masalah kekayaan. Dalam surat Yasin diterangkan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hadapan Allah, Allah akan mengunci mulut-mulut kita. Nakhtimu ala afwahihim,
Wa tukallimuna aydihim, yang akan bicara adalah tangan-tangan kita, karena mulut mah suka berbohong. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang bicara di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sekarang tingkatkan salat kita, tingkatkan ibadah kita. Kalau bisa diusahakan jangan sholat di rumah, selalu di masjid. Bab Rasul menegaskan dalam hadisnya, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kata Nabi, kagak disebut orang ahli surga, ahlinya Allah bagi keluarga masjid, artinya orang yang dekat dengan masjid tapi nggak mau berjamaah di masjid. Masya Allah. Sebab pahalanya besar Pak, sholat berjamaah itu. Berangkatnya Bapak dari rumah ke masjid dihitung jalannya berapa langkah. Kedua, ikutnya berjamaah itu dapat pahala 27 kali lipat. Dulu saya waktu pesantren Pak ingat, belum ada listrik dulu Pak, masih cempor, masih pada hitam, kena hidung ya. Guru saya itu kalau ngajar bab sholat, hari sholat berjamaah beda jeung sholat sorangan, pahlana ge kitu deui 27 banding hiji. Makanya sholat berjamaah itu pahalanya besar Pak. Kalau Bapak ikut berjamaah, Bapak Fatihahnya masih belepotan, belum benar, Allah memaklumi, memaafkan karena sudah dijamin oleh imam. Kalau sholat sendirian itu belum tentu Pak, Fatihahnya benar. Kalau berjamaah bacaan Fatihahnya belum benar, kita udah punya jaminan jadi imam. Itu hikmah dari orang berbuat, dari orang melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi pengajian seperti ini. Imam Ali pernah mengatakan, barang siapa yang berangkat ke pengajian karena ikhlas hati, karena Allah, maka pahalanya lebih besar daripada 10.000 tahun Pak. Masya Allah. Kita nyampe enggak 1000 tahun Pak kira-kira? Pahalanya lebih besar daripada 1000 tahun Pak. Besar pahalanya orang yang melaksanakan ikut pengajian. Fa idza mata syahidan, apabila mati di tempat pengajian, maka nilainya seperti orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Pahalanya besar sekali ya pengajian seperti ini. Nanti video Allah itu akan kelihatan oleh kita. Oh bener, saya waktu tanggal sekian ikut ngaji dengan Pak Ustadz. Kelihatan, foto kita kelihatan di videonya Allah Pak. Kita lagi ngantuk aja kelihatan. Makanya apa yang kita kerjakan di dalam pengajian itu mendapatkan pahala dari Allah. Makanya hufaz bil makarih Pak. Banyak tantangannya orang mau ngaji itu Pak. Mau ngaji, sholat subuh aja tantangannya banyak Pak. Saya kalau tanya sama Bapak, yang paling malas sholat apa Pak kira-kira Pak? Yang paling malas sholat apa? Sholat subuh ya Pak ya? Ama apa? Ama isya? Ama apa? Ama zuhur? Itu tantangannya orang sholat ya. Kita sholat udah benar, setan tetap mengganggu. Pengajian seperti ini nih Pak, setan itu mau berangkat tuh, kita dibisikin jangan berangkat ngaji lah, ngantuk mendingan pakai selimut lagi. Itu setan ganggu. Bapak kuat berangkat keluar ke pengajian, setan ngikutin Pak. Bapak masuk ke masjid ke pengajian, setan mundur dikit. Bapak salaman, setan mundur. Ketika mulai pengajian, setan masuk lagi.
Bapak mau duduk sama setan didorong-dorong. Kata setan, nyender. Udah nyender, setan beli kipas. Itu setan. Saya kan di sini beberapa majelis taklim ya yang saya pegang. Ada ibu-ibu yang tanya, Pak Ustadz, kalau saya nggak pernah hadir ke majelis taklim, tapi hadirnya di rumah sambil ngegosok. Ustadz, kira-kira itu dapat pahala nggak? Dapat. Kata Ustadz, jawabnya dapat pahala, soalnya nggak dengerin. Kira-kira masuk surga nggak? Insya Allah kupingnya aja yang masuk, badannya enggak. Ya, enggak termasuk nilai ibadah kumpulnya dari manusia. Makanya sholat itu banyak tantangan dan godaan, Pak. Dari Allahu Akbar setan udah ngeganggu. Allahu Akbar udah sempat kemot aja kaki gatel apa ada aja waktu sholatnya kayak. Kata Allah sholatnya dengan khusyuk. Sebab Allah dalam Al-Quran nerangkan wailul lil musallin, neraka wel akan diberikan kepada orang-orang yang suka sholat. Neraka wel diberikan kepada orang yang suka sholat, apalagi yang kagak sama sekali. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang bagaimana? Yang pertama orang yang ngelalaworakeun. Apa sih ngelalaworakeun? Mengabaikan sholatnya, Pak. Ya, itu nanti bakar neraka wel dulu. Sudah kedengeran di rumah hadirin mah ada zuhur, Allahu Akbar, lewat aja ke rumah. Bukan ganti pakaian mau sholat di masjid, tapi tiduran dulu di atas sofa. Jam 12, setengah 1 tidur dulu. Nanti akan tar lagi. Itu godaannya mau sholat, Pak. Itu bangun, itu setengah 2, Pak. Allah belum sholat. Terus lapar. Ngawadang dulu, Pak. Ngawadang dulu. Habis ngawadang setengah jam udah setengah 3. Rokok dulu. Rokok habis 2 batang ya. Baru sadar ya Allah. Sholat Allah. Ya. Baru aja katanya sholat dan aja lagi ya sholatnya kan tidak. Kayak sholat di awal waktu di awal waktu. Tapi ibu dia jangan sholat dalam keadaan azan, Pak. Kalau di muhajirin kedengaran azan dengan sholat dan berdiri. Ikuti nama kita Allah. Hayya 'alas shalah. Orang yang azan. Hayya 'alas shalah itu artinya mari kita sholat. Kita jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Kalau subuh ada as-sholatu khairum minan naum, jawab shadaqta wa barilta wa ada. Ya, itu yang kita baca. Nah, kalau udah selesai adzan, misalkan kebetulan sholatnya di rumah, lanjutkan sholatnya. Jangan lagi adzan kita melaksanakan sholat. Dan perbaiki sholatnya. Pak Ustadz, gimana caranya sholat khusyuk? Pak Ustadz juga susah. Pengen khusyuk itu cuma berusaha.
nggak kerasa. Dicabutnya itu nggak kerasa Mak, saking khusyuknya. Kita mah kalau sholat dengar yang ngamen aja, kupingnya bangun. Makanya sholat dimulai dengan khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, subhanallahi bukrata wa asila. Juga dijauhkan sifat dengki. Ada orang rumahnya di Peru Pak, yang nomor 1 sama nomor 2 itu iri-irian. Kalau ini beli kangkung, ini beli gejer, ini beli ayam, ini beli daging sapi. Pas tetangganya beli motor baru Pak, motor Mio baru. Hatinya iri yang sebelah. Mio kelihatan banget depan mata. Lagi sholat dibawa-bawa Pak. Jadi yang biasa waktu inna sholati wa nusuki, maka dibaca inna sholati wa nusuki wa yama wa honda, akibat iri dengan kita. Setelah itu, setelah baca inna sholati, terakhir diakhiri dengan Fatihah. Fatihah yang betul ya Bu ya. Kalau itu kalau berjamaah coba nggak diwajibkan ya. Boleh ikut berjamaah tapi nggak diwajibkan berjamaah ya. Nggak seperti laki-laki. Makanya laki-laki Bu kalau nggak mau masjid, nggak mau berjamaah, biasanya itu kena ya Bu ya. Kalau nggak mau masjid, sebab masjidu usisa ala taqwa. Masjid itu tempatnya orang-orang yang takwa kepada Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh sidana wa sering dibaca oleh kita di samping sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Doa yang paling harganya tinggi adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berdoa kita kepada Allah. Lagi zolamna, ya zolamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam Pak. Nabi Adam itu waktu hidupnya dikasih senang, sebab dia dihidupkan di dalam surganya Allah. Dan kamu silahkan dia surga ini. Ketika Nabi Adam lama di surga, bosan kali pengen punya istri. Kemudian Allah Abu Hawa diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Apa itu enggak seperti laki-laki. Laki-laki yang kuat. Bahkan dari Islam
ketika Adam di surga, lalu dia meminta kepada Allah, minta istri, datang babu Hawa, terus dinikahkan. Nabi Adam sama babu Hawa itu dinikahkannya bukan sama apa, sama Allah langsung. Mas kawinnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan Muhammad belum ada. Kenapa baca sholawat kepada Nabi Muhammad? Laulaka lama sholatu aflaka. Kalau enggak diciptakan ruhnya Nabi Muhammad, maka Allah enggak menciptakan langit dan bumi. Itu sama. Yang pertama diciptakan adalah ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu namanya istrinya lagi hamil ya. Kemudian setan mengganggu kepada babu Hawa, kepada Nabiullah Adam. Itu Adam itu doa 60 kata, 60 siku, kira-kira mungkin 25 meteran ya. Kalau ada sekarang 25 meteran. Apa sebab Allah ciptakan manusia pertama di dalam surga? Apa aja ada. Kata Allah, wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kamu Adam, jangan dekati pohon kholdi ini. Kalau kamu mendekati pohon kholdi, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Namanya istrinya lagi hamil, digoda terus sama setan, kagoda Pak. Akhirnya Abi Adam ngambil 3 buah kholdi. Yang satu keterangannya dimakan oleh babu, yang 2 babu Hawa, yang satu Nabiullah Adam. Karena melanggar aturan Allah, diusir dari surga, dipencalkan Pak. Menurut keterangan babu Hawa itu dijedah. Memang makamnya di sana tidak ada. Kemudian dijauhkan dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Yang dibaca sama Adam sehari-hari apa? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa saya. Kalau Allah ampuni, maka kami termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang utama, orang-orang yang rugi. Makanya kita umatnya Nabi Muhammad harus mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramaikanlah pengajian, ramaikanlah masjid-masjid untuk menambah ilmu pengetahuan agama. Anak-anak baca Quran sudah bisa ya. Coba dites sama Pak Ustaz anak-anak ya. Dites. Qul huwallahu ahad. Satu lagi ya. Inna a'tayna al-kautsar. Masya Allah ya. Ini bapak-bapaknya dicoba. Bapaknya dicoba. Allah yastawi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Terusin Pak.
ilallahi turja'ul umur. Ya, ada kursi yang berkaitan ya. Yang dulu gua ya. Saya nggak nanyain ayat, tapi surat lain daripada ayat itu. Ya, pada pinter anak-anak daripada bapak-bapak ya dalam membaca Al-Quran. Diperbaiki bacaan Al-Quran ini ya, adek kali penerus daripada orang tua. Kemudian nanti juga lama mungkin juga akan Pak Ustaz juga agak lama mungkin meninggal. Saya sudah tua, akan 2 tahun sama Pak Ustaz insya Allah juga saya. Semua bakal mati. Dengan demikian dari sekarang kita menyimpan amal baik. Yang banyak memberikan sedekah, banyak sholat sunnah, banyak sholat tahajud. Suka Pak bangun jam 1 Pak? Suka bangun jam 1? Ngapain? Kencing doang. Padahal Allah perintahkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah itu tengah malam. Antara jam 1 jam 2. Bangunlah fatahajjad, maka sholat tahajud. Meminta kepada Allah. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Dulu Pak, sejarah saya sama mamahnya anak-anak itu setelah rumah tangga 7 tahun nggak punya anak Pak. 7 tahun nggak punya anak. Sampai mamahnya nawarin, apa kalau mau cari lagi katanya. Kalau artinya sih nggak begitu. 7 tahun. Karena kebetulan saya kerja di Timur Tengah Pak, di bagian yayasan haji. 8 tahun di sana Pak. Istri saya bawa ke sana, diajak hajian, berdoa di tempat mustajabah. Yang pertama Padang Arafah. Istri saya berdoa kepada Allah, yang diminta bukan saya Pak, tetapi minta punya anak. Alhamdulillah 7 bulan kemudian Pak, tahu-tahunya udah hamil. Allah ijabah karena makom mustajabah. Ya alhamdulillah punya anak. Cuma enggak kaya karena enggak minta kaya. Cuma pengen punya anak aja. Ya alhamdulillah. Memang saya di Timur Tengah itu hampir 8 tahun Pak, di bagian yayasan haji. Ya alhamdulillah karena tiap tahun mengawal hajian karena punya yayasan di sana 5 kali saya bisa berangkat haji. Alhamdulillah. Teman saya bilangnya haji ente namanya Haji Nuruddin Kosafi. Nuruddin ongkos. Alhamdulillah. Karena saya ke Indonesia lagi 2005 saya kepada guru saya, Mama minta doa saya mau berangkat lagi. Guru saya bilang jangan, ini umat menunggu kamu. Kamu hajian sudah, rumah sudah punya, ini umat kamu menunggu kamu. Jangan berangkat lagi. Akhirnya saya tak berangkat. 2005 terakhir pulang ke Tanah Kayu. Di sini alhamdulillah Pak. Saya tinggal di Pangkulah Pak di sana. Pak Jenal Muhtadin itu adik saya Pak. Pak Jenal Muhtadin adik saya. Pak Jenal Murtado juga adik saya.
yang perempuan Ida Farida adik saya, semuanya kebetulan tukang ceramah, warisan dari orang tua. Karena orang tua pernah bilang sebelum meninggal menepuk ini saya, mama nggak bisa memberikan apa-apa, tapi ilmu yang ada amalkan, itu aja. Karena nggak mewariskan apa-apa, ya alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan pengajian ini menjadikan suatu pendorong buat kita ya dalam meningkatkan ibadah kepada Allah. Nah, yang tadi yang dikatakan sholat tahajud, laksanakan Pak. Jangan sampai enggak sama sekali. Jam 1 malam, jam 2 malam sholat tahajud, lalu disambung dengan duha. Ini ada sejarah klasik Pak. Saya karena stroke 2 bulan, gak bisa jalan, sholat aja diambilin kayak Pak. Saya kan dulu saya jalan. Dulu saya udah tua. Ya sayanya 62, sudah tua tapi ngomong masih bagus. Cuma satu amanatnya, kamu melaksanakan sholat tahajud, kalau kuat 40 kali disambung dengan duha 40 kali, insya Allah stroke kamu hilang. Saya kerjakan Pak. Alhamdulillah 2 bulan ketika sholat subuh, memang gak ke masjid, itu di rumah bisa jalan Pak. Setelah 2 bulan. Makanya sholat tahajud itu sholat permintaan kita kepada Allah. Duha itu ya jam 7 lebih. Silakan laksanakan duha. Sebab sholat tahajud, sholat permintaan kepada Allah, sholat duha. Tolong yang semalam minta, turunkan ya Allah cepat-cepat. Apabila masih di dalam bumi, keluarkan ya Allah. Apabila masih di langit, turunkan ya Allah. Enak Pak. Kalau sering sholat tahajud itu enak Pak. Ya malas Bapak silahkan jam 2 sholat tahajud. Mandi seger Bapak. Kenapa Allah perintahkan harus tengah malam? Sebab tengah malam itu orang pada tidur Pak. Makanya Allah perintahkan meminta kepadaku, fatahajjat bihi nafilatan, mintalah kepadaku apa yang kamu minta. Sebab kalau kita udah mati Pak, udah mati, mobil kagak dibawa, rumah kagak dibawa, tanah kagak dibawa. Kalau kita udah diantarkan dengan la ilaha illallah, masya Allah, la ilaha illallah, kita diantarkan keluar kubur. Istri yang setia mau menemani Bapak ke dalam kubur. Gak mau ya Pak ya, walaupun setia. Makanya kalau misalkan kita meninggal dunia, nggak ada yang meninggal kecuali yang 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu dimanfaatkan, yang ketiga doakan kepada orang yang sudah meninggalkan kita terdahulu. Orang di dalam kubur itu Pak mengharapkannya bukan duit, tetapi doa dari orang yang hidup. Bagus sama tiap Jumat Pak datangin makam keluarga kita kalau dekat di sini. Kalau enggak doakan dari kejauhan ya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa. Bapak-bapak rahimahullah. Kebetulan memang saya itu di Kota Batu sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia, juga sebagai mustasar atau sesepuh Nahdlatul Ulama Kota Batu ya. Makanya ya alhamdulillah sekarang walaupun dalam keadaan sering di lockdown Pak, pengajian itu ya alhamdulillah
Allahumma rabbana ighfir dzunubana wa kaffir an sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya Allah, rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah, hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah kami ketika bertemu dengan sakaratul maut. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim innaka antat tawwabur rahim innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan manfaat buat kiprah kehidupan sehari-hari. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ya, saya ada pengajian lagi jam 7 berarti ya. Oh. Udah sekap. Udah sekap.
Pengajiannya jam 7 teh.